Sudah sering kita dengar bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna, termasuk presiden dan wakil presiden. Semua pemimpin yang ada di level presiden dan wakil presiden sekalipun itu adalah manusia-manusia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tetapi ketika kita hanya melihat kekurangan dan keterbatasan, kita sering kali lupa bahwa setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Melihat kekurangan tanpa melihat kelebihan, kita hanya menjadi orang yang tidak pernah berbasis pada pengalaman empiris. Kita menjadi orang yang aneh, dan karena itu kita justru dapat disebut sebagai orang yang sedang menderita sakit mental. Dalam konteks ini, teman-teman, saya ingin bertolak untuk melihat fenomena demonstrasi mahasiswa yang turun ke jalan menyatakan hak konstitusional mereka dengan menyerukan aspirasi bahwa ada yang tidak berjalan baik dalam republik ini. Karena itu, upaya untuk melihat secara kritis seperti yang biasa kita pahami, fungsi mahasiswa itu adalah melihat secara kritis fenomena yang ada dan sekaligus menata untuk memberikan cara pandang yang konstruktif dalam rangka memastikan bahwa kehidupan politik demokrasi di tanah air kita harus berjalan secara ideal. Dalam konteks ini, teman-teman, penting untuk membincang apakah dalam penggunaan hak konstitusional, sekalipun itu dijamin oleh konstitusi, tetapi kita dibolehkan bebas tanpa ada sikap bertanggung jawab, yaitu ketika kita menggunakan diksi-diksi yang melahirkan problem etika dan moralitas. Disinilah, teman-teman, kita jadi mengerti bahwa penggunaan diksi kebun binatang seperti anjing itu tidak pernah akan dapat turut serta mengubah realitas yang ada. Itu cuma hanya memperlihatkan arogansi kata-kata saja, tetapi tidak dapat turut serta mentransformasi masyarakat. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, tentu saja setiap demonstrasi kita tempatkan sebagai sebuah cara untuk menyatakan hak konstitusional seseorang atau sekelompok orang untuk memastikan bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan secara ideal dan harus didudukkan secara kritis agar semua pihak, para pemangku kepentingan menyadari dan berusaha untuk menjadikan apa yang tidak ideal itu sebagai cara untuk menata dan memperbaiki diri. Namun teman-teman, penting dicatat bahwa ketika kita berdemonstrasi yang dijamin secara konstitusi itu, kita juga menjadi orang yang dapat melihat secara baik. Dan kita juga hendak menampilkan demonstrasi sebagai bagian dari keadaban sebuah bangsa. Saya sulit untuk memahami secara baik dan kritis ketika sejumlah mahasiswa yang sering kali diposisikan sebagai kaum intelektual yang berbeda dari orang kebanyakan yang tidak punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan di bangku-bangku pendidikan tinggi. Tetapi mereka masih terjebak dalam arogansi kata-kata. Seolah-olah dengan kata-kata yang penuh dengan cacian, makian, dan sumpah serapah, bahkan penggunaan diksi-diksi kebun binatang seperti anjing, itu kita dapat mengubah realitas yang ada.
Saya justru ingin katakan, belajar dari pengalaman banyak demonstrasi di berbagai belahan dunia, ketika kita hanya berhenti pada diksi atau permainan kata-kata yang seolah-olah kata-kata itu adalah kata-kata yang bisa menyedot perhatian orang sehingga kita terlihat sangat fasih dalam menyampaikan orasi tetapi penuh dengan makian dan caci maki. Kita lupa dengan fakta bahwa apa yang kita katakan itu belum tentu mengubah realitas yang ada. Justru disinilah problem kita, bahwa arogansi kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kita. Kita masih prihatin dengan penggunaan diksi kebun binatang yang disebut secara terang benderang anjing untuk menyapa Presiden Prabowo Subianto. Ini tentu sesuatu yang sulit untuk kita bangun sebagai logika-logika mendasar yang kita harapkan apa yang kita lakukan dalam demonstrasi sebagai penggunaan hak konstitusional kita, itu berarti kita dapat turut mengubah realitas yang ada. Saya justru sangat berkecil hati dengan kenyataan itu, sekaligus prihatin dengan penggunaan diksi itu, dan sekaligus memberikan pesan bahwa arogansi kata-kata dan penggunaan diksi kebun binatang itu sekali lagi tidak dapat mengubah realitas. Mungkin orang akan melihat Anda adalah seorang orator yang baik, Anda adalah seorang orator yang berani, dan karena itu Anda berteriak-teriak dengan makian-makian seperti itu. Tapi hanya sampai di situ. Tetapi apakah itu dapat mengubah realitas yang ada untuk menjadi realitas yang lebih baik dari seruan-seruan demonstrasi itu? Saya tidak terlalu yakin. Karena itu teman-teman, perlu kita kritis pada diri sendiri. Apakah pantas, apakah beretika dan bermoral, apakah ini benar-benar mencerminkan keadaban kita sebagai bangsa dan negara? Ketika penggunaan diksi anjing misalnya, itu terang benderang digunakan untuk menyapa orang lain, menyebut orang lain. Dalam konteks ini adalah para pemimpin kita seperti Presiden Prabowo Subianto. Disinilah teman-teman, saya ingin mengingatkan sekali lagi, upaya kita mengubah realitas tidak boleh hanya selesai sebagai arogansi kata-kata. Kita harus terpanggil mengubah realitas dengan cara-cara yang konstruktif. Dan cara-cara konstruktif itu tidak bisa tidak, harus berbasis pula pada kekuatan moral dan etika hidup kita, yang harusnya etika hidup itu mengedukasi semua orang. Apa yang diniatkan baik, kalau tidak disampaikan dengan baik, itu juga tidak akan turut mengubah atau mentransformasi kehidupan sosial kita. Saya justru menemukan bahwa demonstrasi mahasiswa yang menciderai intelektualitas Anda itu tidak akan berpengaruh apa-apa sebagai kritik terhadap rezim pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan ada sikap keras yang bisa justru muncul dari seorang seperti Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dan ini tentu tidak kita harapkan. Jadi sekali lagi, mari ubah realitas dengan cara-cara yang beradab.